Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiro Putra Satria. NIM 214141125. Saya dari Prodi Manajemen E. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabu hunna hatta hurna faida tato hurna fa'tuhu hunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirin. Nisaukum harsulakum fa'tu harsukum annasitum wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul adzim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat cocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Penafsiran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka tentang pertanyaan mereka tentang haid. Apakah wanita setelah haid kondisinya sama seperti sebelum haid? Ya, haid. Ataukah harus dijauhi secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa haid itu adalah kotoran. Maka apabila itu adalah kotoran, pastilah merupakan suatu hikmah bahwa Allah Ta'ala melarang dari kotoran itu sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahidi, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Artinya tempat haid maksudnya berzina di kemaluannya, khususnya karena hal itu haram hukumnya menurut ijma. Pembatasan dengan kata menjauh pada tempat haid menunjukkan bahwa berjumbu dengan istri yang haid menyentuhnya tanpa berzina pada kemaluannya adalah boleh. Akan tetapi firman-Nya wala taqrabu hunna hatta yadkhurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, menunjukkan harusnya meninggalkan berjumbu bagian yang dekat dengan kemaluannya, yaitu bagian dan antara pusar dan lutut, sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Bila beliau akan berjumbu istrinya pada saat istrinya itu sedang haid, beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai kain, lalu beliau mencumbunya. Batasan waktu menjauhi dan tidak mendekati istri yang haid adalah hatta yadkhurna, sampai mereka suci, yaitu darah mereka telah berhenti. Maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. Saat kehalalannya ada dua,
terputusnya darah dan mandi suci darinya. Ketika darahnya berhenti, lenyaplah syarat pertama hingga tersisa syarat kedua. Maka oleh karena itu Allah berfirman, faidat toto harna, apabila mereka telah suci, maksudnya mereka telah mandi, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu pada kemaluan depan dan bukan lubang bagian belakang, karena bagian itu adalah tempat bersenggama. Ayat ini merupakan dalil atas wajibnya mandi bagi seorang wanita yang haid, dan bahwasanya terputusnya darah adalah syarat sah mandi, dan tatkala larangan tersebut merupakan kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dan pemeliharaan dari kotoran. Maka Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, yaitu dari dosa-dosa mereka secara terus menerus, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, yaitu yang bersuci dari dosa-dosa, dan inti mencakup segala macam bersuci dari yang bersifat material seperti dari najis maupun hadas. Penafsiran surah Al-Baqarah ayat 223. Nisaukum harsulakum fa'tuhar sakum anna si'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kendaki, dari depan atau dari belakang. Yang jelas tidak boleh dilakukan kecuali pada kemaluan kubul, karena bagian itulah tempatnya bercocok tanam dan bagian itulah tempat keluarnya anak. Ayat ini juga merupakan dalil atas haramnya berjima pada bagian belakang dubur, karena Allah Ta'ala tidak membolehkan mencampuri wanita kecuali dari bagian yang menjadi tempat bersenggama. Terdapat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang haramnya hal tersebut, dan beliau melaknat pelakunya. Waqaddimu anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan kebajikan-kebajikan yang diantaranya adalah seorang suami menggauli istrinya dan berjima bersamanya dengan maksud ketaatan dan mengharapkan pahala serta mengharapkan keturunan darinya yang diberi manfaat oleh Allah dengan keberadaan mereka. Fattakumullah, dan bertakwalah kepada Allah, yaitu dalam berbagai kondisi kalian. Tetaplah kalian berada di atas ketakwaan Allah dengan menjadikan ilmu kalian sebagai pendorong untuk bertakwa. Antum mulakuh, bahwa kamu kelak akan menemuinya dan memberikan balasan berbuat atas amalan-amalan kalian yang solih dan selainnya. Kemudian Allah berfirman, wabasharil mu'minin, dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebutkan hal yang menjadi kabar gembira buat mereka demi menunjukkan kepada hal yang bersifat umum dan yang bahwasanya bagi mereka kabar gembira pada kehidupan dunia dan akhirat, setiap kebaikan dan terhindarnya setiap mudarat yang diakibatkan dari keimanan. Itu termasuk dalam kabar gembira tersebut. Ayat ini menunjukkan kecintaan Allah kepada kaum mukminin dan kecintaan terhadap apa yang membuat mereka merasa bahagia, serta membangkitkan semangat dan kerinduan mereka kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dari pahala duniawi maupun ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.